Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Isa Ansori selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis MI atau SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Artika dengan NIM 2319073. Di sini saya dan teman-teman saya kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Tia Artika, lalu ada Eka Pujiastuti, lalu ada Daniatul Lutfia, ada Slamet Walidin dan Khotibul Umam. Di sini kami akan membawakan materi beserta dengan RPP, KIKD dan silabus serta strategi pembelajaran untuk materi pembelajaran Al-Quran Hadis DSD atau MI pada kelas 5 semester 2. Yang mana pertama, KI dan KD atau indikator. KI, KD, dan indikator memuat tentang materi Quran Surat Al-Bayyinah dan Quran Surat Al-Humazah, yang mana di dalamnya terdapat kaidah tajwid serta cara pembacaan yang benar sesuai dengan tajwidnya, beserta hikmah dan arti dari Quran Surat Al-Humazah dan Quran Surat Al-Bayyinah. Untuk strategi pembelajaran terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada kegiatan awal atau pembuka, yang kedua ada kegiatan inti atau isi, dan yang ketiga ada kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan awal atau pembuka, yang pertama yaitu guru memasuki kelas, lalu salam pembukaan kepada para siswa, lalu menanyakan kabar tentang kesehatan siswa. Setelah itu guru membahas tema sebelumnya, tema yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Lalu masuk ke kegiatan inti atau isi, yang mana guru melakukan pembelajaran secara klasikal atau dilakukan secara bersama-sama. Lalu guru memberikan contoh cara pembacaan Quran Surat Al-Bayyinah dan Quran Surat Al-Humazah yang benar dan diikuti oleh para siswa. Dilakukan secara berulang-ulang sehingga siswa dapat menghafal Quran Surat Al-Bayyinah dan Quran Surat Al-Humazah. Di situ diselingi tanya jawab dan diskusi antar para siswa dan siswa dengan guru agar terjalin interaksi dalam pembelajaran, agar pembelajaran menjadi aktif. Nah, setelah itu setelah selesai maka masuk ke kegiatan akhir atau penutup, yang mana guru memberikan kesimpulan tentang hikmah dan sebagainya tentang Quran Surat Al-Humazah dan Quran Surat Al-Bayyinah, dan guru memberikan feedback kepada para siswa atas pembelajaran yang telah dipelajari tentang hari ini. Lalu guru memberikan salam penutup sebagai akhir dari pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Eka Pujiastuti dengan NIM 2319038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin A, yaitu bacaan surat Al-Humazah, dan poin B, arti surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait celakanya manusia-manusia yang suka mencela, memaki, dan mengumpulkan harta sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Humazah ayat 1-9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Selanjutnya yaitu yang poin B, arti surat Al-Humazah. Setelah membacakan surat Al-Humazah, maka kita juga harus perlu mengetahui artinya. Artinya apa aja sih surat Al-Humazah? Yaitu ayat pertama berarti celakalah bagi setiap
pengumpat dan pencela. Ayat kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang ketiga, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Yang keempat, sekali-kali tidak, pasti tidak akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Yang kelima, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yang keenam, yaitu api atau azab Allah yang menyalakan. Yang ketujuh, yang membakar sampai ke hati. Yang kedelapan, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Yang kesembilan, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah menghafal surat Al-Humazalah. Tata cara mempermudah hafalan surat Al-Humazalah ada beberapa, yaitu yang harus diperhatikan. Yang pertama, seperti memperhatikan tajwid dan makhrijul hurufnya agar benar nanti saat melakukan penghafalan. Yang kedua, jangan tergesa-gesa mulai penghafalan, bertahap satu ayat ke ayat selanjutnya. Yang ketiga, bisa menggunakan kolom hafalan seperti contoh di makalah apabila sering lupa agar bisa mempermudah hafalan. Nanti 4. Apabila sudah hafal jangan lupa murojaah, yaitu dibaca berulang-ulang, karena bencana ilmu adalah lupa. Maka dari itu sering dibaca lagi meskipun sudah hafal. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang kandungan Quran Surat Al-Humazah. Kandungan Quran Surat Al-Humazah berisi ancaman kepada para pengumpat dan pencela bahwa mereka pasti akan tercela. Yang kedua, pengumpat dan pencela yang nantinya mendapatkan kecelakaan itu adalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan setiap saat menghitung-hitungnya karena begitu cintanya kepada dunia. Bahkan karena cintanya pada harta, ia merasa lebih baik dari orang lain sehingga suka mencaci, suka mencela. Yang ketiga, orang yang telah tertipu dengan harta dan begitu mencintai dunia merasa bahwa ia itu akan selamanya akan berkuasa dengan hartanya. Ia pun tidak menyiapkan bekal menghadapi kematian. Yang keempat, Allah menyiapkan siksa pedih untuk para pengumpat dan pencela yang begitu mencintai dunia dan merasa dengan hartanya akan kekal selamanya. Yang kelima, siksa kepada mereka berupa neraka jahanam yang apinya sangat menghancurkan, membakar seluruh badannya hingga hatinya yang menjadi tempat kemusyrikan dan segala kedurhakaan. Yang keenam, dengan surat Al-Humazah ini Allah mengingatkan hambanya agar tidak terjangkiti penyakit moral yang hina dina seperti suka mengumpat, suka mencela, suka mencaci, dan suka memaki dan sebagainya. Yang selanjutnya, peringatan akidah tentang kebangkitan dan balasan. Selanjutnya, peringatan bagi orang yang hibah. Hibah itu adalah membicarakan orang lain dan namimah, yaitu adu domba. Itu saja kandungan surat Al-Humazah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Bayyinah yang terdiri dari 1 sampai 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Sadaqallahul Azim. Surat Al-Bayyinah merupakan surat yang ke-98 dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan di kota Madinah atau disebut juga dengan surat Madaniyah, meskipun banyak berbagai sumber yang mengatakan bahwa surat Al-Bayyinah turun di kota Mekah, sehingga disimpulkan secara umum bahwa pendapat yang menguatkan dari berbagai sumber bahwa surat Al-Bayyinah turun di kota Madinah. Surat Al-Bayyinah ini merupakan surat yang memiliki 8 ayat, yaitu yang isinya berbagai kandungan yang mengajarkan bahwa kita sebagai umat Islam akan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah yaitu diantaranya yang pertama, secara umum mengatakan bahwa bukti jelas adanya Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan adanya Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai penjelasan umum atau secara jelas bahwa agama Islam adalah merupakan agama yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang lain terdapat dalam kandungan surat Al-Bayyinah yaitu adanya orang-orang kafir yang tidak ingin mengakui adanya Allah sebelum diturunkannya bukti-bukti yang jelas, yaitu dari ahli kitab yang menjelaskan bukti-bukti bahwa Allah itu merupakan Allah yang Maha Kuasa. Secara lain terdapat juga kandungan yang lain bahwa balasan terhadap orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah atau orang kafir yaitu merupakan neraka jahanam baginya dan merupakan siksa-siksa yang akan diterimanya di dalam neraka jahanam. Sedangkan bagi orang-orang yang mengamalkan soleh akan berbalaskan surga baginya yang kelak akan mereka peroleh di suatu saat nanti ketika sudah menjelang akhir masa pada kehidupan kita. Untuk itu marilah kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang baik, maka kita patut sesungguhnya untuk menjalankan apa yang ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala bentuk larangannya, baik itu yang ada di depan kita maupun yang kita tidak lihat sekalipun. Nah, dalam surat Al-Bayyinah ini merupakan surat dari serangkaian ayat suci Al-Quran yang merupakan memiliki kandungan yang baik. Untuk itu kita sebagai seorang pendidik harus mengajarkan secara dini kepada anak-anak bagaimana isi yang ada dalam Al-Quran tersebut dalam surat Al-Bayyinah. Untuk itu marilah kita bisa menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya surat Al-Bayyinah merupakan surat yang ada dalam Al-Quran. Mereka juga bisa menghafalkannya. Nah, untuk mendapatkan menghafalkannya kita bisa melalui pendekatan secara internal kepada anak-anak supaya mereka dalam rangkaian menghafal itu kita bisa menseriusinya atau mereka bisa akan adanya minat terhadap menghafal Al-Quran tersebut. Untuk itu anak-anak harus kita persiapkan secara dini untuk bisa membaca Al-Quran, bisa memahami apa yang ada dalam isi Al-Quran. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.